Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW sedang sholat di depan Ka'bah, dan ketika itu ada Amr bin Hisham atau yang kita kenal dengan Abu Jahal lagi duduk dengan teman-temannya yang sangat membenci Nabi dan ajaran Islam. Abu Jahal bahkan pernah menjekik Nabi, melemparinya dengan tanah, dan kali ini ia ingin lebih merendahkan Nabi Allah dengan mengganggu Nabi yang sedang sholat dan menaruh kotoran unta di sekitar punggung atau pundaknya Nabi saat sedang sujud. Bayangin deh, gimana perasaan seorang putri kecil yang bahkan belum remaja melihat perlakuan seperti ini. Melihat ayahnya dipermalukan, ditertawakan, diejek, dan sebagainya. Fatimah kemudian berlari dan langsung membersihkan kotoran di punggung ayahnya dengan perasaan sedih yang sangat besar. Malu, bahkan trauma Fatimah rasakan pada waktu itu. Bercucuranlah air mata Fatimah sambil terus mengangkat kotoran-kotoran itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, "La tabki, jangan menangis wahai putriku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong ayah." Dan di waktu itu kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, "Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah, Allahumma alaika bi Syaibah." Ketiga orang tersebut adalah tiga orang pertama yang gugur di Perang Badar. Di saat cobaan berat menimpa keluarga kita, bisa saja ada kejadian memalukan yang memang dialami oleh ayah kita, oleh bapak kita, dan akhirnya malah membuat kita benci, marah, atau trauma. Tapi tidak dengan Fatimah. Justru hal yang dialami ayahnya ini membuat dirinya semakin sayang dan lebih menghormati ayahnya. Fatimah merupakan anak kelima dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah radhiyallahu anhuma. Nabi juga memiliki anak perempuan lainnya. Ada yang bernama Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Tapi ada yang berbeda dari diri Fatimah. Perilaku putri Nabi yang satu ini sangat berkelas dan sangat spesial. Bahkan Fatimah juga membantu Rasulullah SAW dalam penyempurnaan keyakinan, sehingga ada tempat khusus di hati Nabi untuk Fatimah. Kok bisa sih seorang anak kecil, seorang putri bisa memiliki karakter yang baik sehingga punya tempat khusus di hati Nabi? Beberapa ulama kemudian menyampaikan banyak sekali sebabnya. Salah satunya ialah Fatimah adalah salah satu di antara anak Rasulullah SAW yang paling sering menghabiskan waktu bersama ibundanya Khadijah radhiyallahu anhuma. Fatimah lah yang paling banyak belajar dan akhirnya mengadaptasi karakter, perilaku, cara berpikir dari Khadijah radhiyallahu anhuma, ibunda tercinta. Menurut ulama, Fatimah waktu itu berusia 5 tahun ketika Nabi pertama kali menerima wahyu. Jadi, bisa kita bayangkan kan, Fatimah adalah seorang anak yang tumbuh dewasa bersamaan dengan tumbuhnya ajaran yang disampaikan melalui ayahnya, yaitu Islam. Di lain waktu, Fatimah adalah satu-satunya orang yang ada di sisi Nabi ketika tidak ada seorang pun bersama Rasulullah SAW. Hanya Fatimah saja yang bersama Nabi di saat terakhir, sebelum malaikat menjemput Khadijah radhiyallahu anhuma.
seorang putri, dan seorang ayah. Mereka hanya berdua di suatu ruangan, di rumah mereka, sama-sama menyaksikan kepergian, dan akhirnya ditinggal oleh orang yang paling mereka kasihi. Kita tahu bahwa bukan hanya istri Nabi yang wafat, tapi paman tercinta Nabi, Abu Thalib, juga meninggal dunia. Bayangkan bagaimana sedihnya momen itu saat dimana kehilangan dua orang tercinta. Bayangkan sedihnya Nabi. Sedihnya Nabi ketika pulang ke rumah setelah ditinggal mereka. Rasa kesepian yang akan dialami. Rumah rasanya sudah tidak akan sama seperti dulu lagi. Tidak ada orang yang mengurus dan melindungi di saat yang diperlukan. Di momen inilah kemudian Fatimah mulai menunjukkan rasa cinta yang semakin besar terhadap ayahnya. Beliau adalah orang yang mengobati Nabi, orang yang merawat Nabi, memasak untuk Nabi, dan dia adalah orang yang membuat hati Nabi merasa nyaman dan selalu mengingatkan akan karakter Khadijah radhiyallahu anhuma. Tumbuh dan besar begitu dekat dengan ayahnya juga membuat kepribadian Fatimah memiliki karakter yang sangat mirip dengan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya ia pun mendapat julukan Az-Zahra atau yang bersinar, yang cemerlang. Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang selalu berseri-seri, karena memang Fatimah selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri, yang cantik, wajah yang bersinar seperti sinar bulan purnama. Karena karakternya. Fatimah masih gadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anhuma. Meskipun Aisyah merupakan ibu tiri Fatimah yang masih belia, namun siapa sangka ternyata hubungan antara keduanya sangatlah baik. Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan Fatimah. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang mirip sekali sifatnya, sikap manjanya, cara berbicaranya, pengorbanannya, serta cara duduk dan bahkan berdirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Beliau juga bilang, setiap Fatimah masuk ke suatu ruangan di mana ada Nabi di dalamnya, Nabi selalu bangun dari duduknya. Nabi selalu menyambutnya dengan penuh rasa sayang. Nabi selalu mencium putrinya dengan rasa hormat. Nabi pun selalu menggandeng tangannya dan kemudian membawa Fatimah untuk duduk bersamaan dengan Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah adalah putri dari Khadijah radhiyallahu anhuma. Tapi dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa kelak Fatimah lah yang menjadi pemimpin untuk golongan perempuan di surga. Fatimah, Sayyidatul Nisa al-Jannah, the leader of the woman of paradise. Rasa cinta seorang ayah yang sangat besar terhadap putrinya kadang menginginkan bahwa suatu saat nanti ketika menikah, pasti ia pengen putrinya menikah dengan seorang yang kaya, seorang yang bisa membahagiakan putrinya dengan kelebihan-kelebihan materi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pandangan yang berbeda. Ia justru menolak lamaran-lamaran untuk menikahi Fatimah dari beberapa sahabat Nabi yang sangat kaya, sahabat yang berhasil di dunia, karena Nabi sudah memiliki pilihan untuk putri yang sangat dicintainya ini. Rasulullah kemudian memilih Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat dihormati, sampai-sampai
Dia dianggap sebagai saudara oleh Nabi setelah masa hijrah. Mungkin kalau zaman sekarangnya sampai dipanggil brother gitu ya. Pada suatu riwayat mengatakan, ketika Nabi SAW sedang duduk dan kemudian Ali radhiyallahu anhu datang dengan gugup dan perasaan tegang karena ingin menyampaikan suatu berita spesial. Ali radhiyallahu anhu datang untuk melamar, tapi nervous. Nggak kebayang sih ya deg-degannya jadi Ali radhiyallahu anhu pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW memudahkan niatnya Ali sambil berkata, "Bukankah kehadiran kamu ini adalah untuk melamar putriku, wahai Ali?" Kemudian Ali pun menjawab, "Betul, wahai Nabi Allah." Lalu Nabi bertanya, "Apa yang kamu miliki sebagai mahar?" Ali gak punya apa-apa waktu itu. Satu-satunya yang Ali punya hanyalah sebuah perisai. Kata Nabi, "Kalau begitu, cukup kamu jual perisai itu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Lalu hasilnya lah, kamu bisa jadikan mahar, wahai Ali." Singkat cerita, menikahlah Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah Az-Zahra. Besarnya rasa sayang Nabi terhadap menantunya justru kadang membuat Fatimah merasa cemburu. Membuat Fatimah berpikir, apa mungkin ya ayahku lebih sayang kepada Ali daripada kepadaku? Rasulullah SAW adalah seseorang yang memiliki karakter sempurna. Karakter yang sempurna sebagai seorang laki-laki dan pemimpin. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ali dan Fatimah. Sambil menunjuk ke arah Ali radhiyallahu anhu, Rasul berkata, "Fatimah adalah yang paling aku cintai." Kemudian ia menoleh ke Fatimah seraya berkata, "Ali adalah yang paling aku hormati." Subhanallah. Jawaban Nabi SAW begitu indah ya, sehingga membuat Ali dan Fatimah merasa mereka sama-sama memiliki rasa dicintai dan dihormati yang sama besarnya di mata Nabi SAW. Ada suatu malam di mana ketika sedang berdua antara Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah, kemudian Ali melihat tangan Fatimah yang terluka karena terlalu banyak bekerja merawat Nabi dan sahabat-sahabat setelah pulang dari peperangan. Tangannya putri Rasulullah SAW, seorang wanita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin para wanita di surga, Sayyidatul Nisa al-Jannah. Namun status tersebut justru gak membuat Fatimah malu untuk membantu, bahkan tidak membuat Fatimah takut untuk menolong sampai bahkan terluka. Pada malam itu juga, Ali sempat bertanya kepada sang istri, "Tidakkah kamu mau untuk meminta kepada ayahmu, wahai Fatimah, seseorang untuk membantu dirimu?" Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu guna menjawab kegelisahan yang sedang dialami oleh Ali dan dirasakan oleh Fatimah. Rasulullah SAW duduk di antara Ali dan Fatimah, kemudian berkata, "Sungguh ada yang nilainya jauh lebih mulia untuk kalian kerjakan setiap malamnya, yaitu ucapkanlah Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali sebelum kamu tidur." Ini adalah salah satu di antara cara Nabi merawat putri tercintanya. Salah satu cara Nabi memprovide untuk putrinya. Kesederhanaan cara hidup Nabi justru gak membuat Fatimah merasa kesel. Gak pernah tuh membuat dirinya ngerasa marah. Justru
Dengan kesederhanaan ini, dengan selalu ikut merasakan susahnya perjuangan ayahnya, sama-sama merasakan sakit yang dialami ayahnya, justru ini yang kemudian membuat karakter Fatimah semakin kuat dan semakin rendah diri. Sampai di suatu masa ketika Rasulullah jatuh sakit, masa-masa terakhir Nabi. Kemudian Fatimah melihat Nabi yang kondisinya sudah lemah, dan akhirnya menangislah Fatimah. Kemudian Rasulullah memanggil Fatimah dengan penuh sayang. Mendekatlah wahai Fatimah. Beliau pun membisikkan sesuatu rahasia. Saat mendengarnya, Fatimah pun menangis. Namun Rasulullah SAW kembali membisikkan putri tercintanya. Mendengar hal itu, Fatimah pun tersenyum bahagia. Aisyah kemudian bertanya, apa sih yang Rasulullah SAW katakan kepada kamu tadi? Tapi Fatimah belum mau memberitahunya dan bilang, aku gak mau ngebocorin rahasia Rasulullah SAW. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah Rasulullah SAW akhirnya wafat, kemudian Aisyah menanyakan kembali hal itu kepada Fatimah. Dan akhirnya Fatimah pun memberitahukan tuh rahasianya. Beliau membisikkan kepadaku bahwa Jibril selalu datang kepada beliau untuk mengecek Al-Quran setahun sekali. Tapi kali ini Jibril datang 2 kali. Beliau bersabda, aku melihat ajalku sudah dekat. Sungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling pertama menyusulku wafat setelah aku. Sebaik-baiknya orang terdahulu bagimu adalah aku. Sebab itulah aku menangis, kata Fatimah. Kemudian beliau membisikkan rahasia yang kedua. Beliau berkata, wahai Fatimah, tidak maukah engkau menjadi pemuka perempuan-perempuan yang beriman di seluruh dunia? Oleh sebab itulah, kemudian aku tersenyum bahagia. Sampailah suatu masa 4-6 bulan sepeninggal Nabi SAW, Fatimah kemudian jatuh sakit, dan di masa akhirnya sebelum meninggal, ia sempat berpesan kepada istri dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma binti Umais. Asma binti Umais inilah yang akhirnya akan memandikan jenazah Fatimah radhiyallahu anhuma. Ucapan yang keluar dari Fatimah radhiyallahu anhuma, seorang wanita yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerendahan diri, nilai-nilai kesopanan. Di saat terakhirnya ia berpesan kepada Asma binti Umais, mandikanlah jenazahku dan kuburkanlah aku di waktu malam hari, sehingga bentuk tubuhku tidak akan ada yang melihat. Dan di waktu malam harilah Fatimah radhiyallahu anhuma dikubur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mempertemukan kembali ayah dan putrinya yang sangat mencintai satu sama lainnya di surga Firdaus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menepati janji. Fatimah pun menjadi Sayyidatul Nisa al-Jannah, the leader of the woman of paradise.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu wanita yang derajatnya sangat tinggi di mata Rasulullah SAW adalah kadang dunia tuh gak selalu ngasih apa yang kamu inginkan. Kadang hidup mengharuskan kamu untuk melewati masa-masa sulit, bahkan memalukan. Tapi janganlah kamu tertipu. Yakinlah terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan. Sayangilah keluarga kamu di setiap keadaan. Bangun karakter terbaik dengan kebiasaan membantu memudahkan hidup seseorang. Harta dan kedudukan di dunia bukanlah tujuan akhir hidupmu. Pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari kisah Fatimah radhiyallahu anhuma ini adalah jadilah seseorang yang berkarakter dengan selalu menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitar kamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan sia-sia. Semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita dari tipu daya dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita agar tetap istiqomah dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.